Perkenalkan, nama saya Christinian Anggreni, NIM E1032201031, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A-Rek B. Di sini saya akan menganalisis tentang biaya politik tinggi picu kemunduran demokrasi di Indonesia. Pemilu dan pilkada di tahun 2024 semakin dekat. Suhu politik menjelang pemilu juga meningkat. Kendati pesta demokrasi akan digelar. Menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, salah satunya penyebabnya adalah biaya politik yang tinggi di dalam kegiatan pemilu mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Masa depan demokrasi di Indonesia di tengah dinamika pemilihan umum 2024. Proses kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan peran uang di dalam pemilu. Peran uang yang begitu penting itu memang memunculkan kelemahan demokrasi yang bisa kita rasakan sekarang. Akibat tingginya biaya politik, ongkos mahal untuk kegiatan kampanye, pemilu hingga pilkada malah memberi kesempatan para elit ekonomi mengontrol politik dengan uang yang mereka. Ada biaya politik yang tinggi itu juga membuat maraknya jual beli suara yang tak mampu dibedung oleh Badan Pengawasan Pemilu. Badan Pengawasan Pemilu tak mempunyai kemampuan untuk menghentikan praktek biaya kampanye begitu tinggi di Indonesia karena terkait sistem yang terbuka, sistem daftar terbuka, tapi juga karena kelemahan partai politik itu sendiri di Indonesia. Diperlukan adanya evaluasi terkait sistem elektoral di Indonesia, termasuk mengurangi ongkos politik yang cukup tinggi. Melihat sistem elektoral kembali dan mengevaluasi apakah sebuah reformasi sistem elektoral di Indonesia bisa mengurangi biaya ongkos politik dan memperbaikinya, itu bukan hal yang mudah. Yang pertama karena 5 tantangan dalam pemilu dan pilkada 2024. Karena pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di tengah situasi pasca pandemi 2019 kemarin. Tentunya ini menambah komplikasi dan konsekuensi biaya. Yang kedua karena adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 membuat beban berat petugas penyelenggara pemilu yang bisa mempengaruhi kredibilitas dan integritas. Termasuk juga atensi yang didominasi pemilu nasional. Sehingga isu-isu lokal itu menjadi tenggelam oleh praktek kompetisi pemilu di tingkat nasional. Yang ketiga, karena adanya kerumitan teknis mempengaruhi kualitas dan kemurnian suara. Dan yang keempat, karena adanya gangguan terhadap hak pilih berupa jual beli, suara yang seragam diinformasikan, dan membuat pemilihan tidak bisa memberi suara secara valid sesuai dengan pertimbangan yang demokratis. Dan yang kelima, pilkada dilaksanakan di tahun yang sama akan memicu pragmatisme partai akibat konsolidasi internal yang tidak optimal akibat belum sepenuhnya pulih dari pemilihan legislatif dan pilpres. Jadi agenda reformasi pembiayaan partai politik lebih transparan, akuntabel, dan mandiri. Tingginya biaya politik akar dari sebuah permasalahan di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia, akan semakin besar peluang terjadinya korupsi. Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan agenda transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan berbangsa, dan agenda transformasi struktural di bidang politik, hukum, birokrasi hingga ekonomi mendorong proses terjadinya transformasi politik dari kondisi politik yang berbiaya mahal menjadi politik yang lebih terjangkau. Transformasi di bidang politik ini harus diikuti dengan transformasi di bidang birokrasi.
Kinerja sebuah pemerintahan tergantung pada kinerja mesin birokrasi. Mesin birokrasi semakin efektif dan efisien mesin birokrasi itu bekerja, akan semakin baik kinerja di sebuah pemerintahan. Bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, berintegritas, serta berwibawa dan semertabat. Sekian dari saya, terima kasih.